السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص صاحب المجلس الأستاذ Abdul Aziz, atau yang lebih keren dipanggil dengan Ustaz Gebeng. Hafizahullah wa ra'ah, balagh kullama amalahu wa rajah bi khairin wa latfin afiyah. Semoga insyaallah kita semua yang hadir dalam majlis ini maupun yang niat untuk hadir dalam majlis ini, Allah selalu limpahkan rahmatnya bagi kita sekalian, selalu berikan keberkahan untuk kita sekalian, dimudahkan segala urusan kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, sampaikan segala hajat dan keinginan kita. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat. Semoga insyaallah kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menjelang bulan Ramadan. Isu Sya'ban udah lewat bahkan. Kumpul di dalam majlis ini, atau kita berkumpul bersama dalam majlis ini, di antaranya merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid udah lama, udah lewat ya. Itu bulannya. Tapi peringatannya enggak ada lewat-lewatnya, kapan aja harus kita peringati. Barengan juga dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga peringatan yang bukan hanya kita merayakannya, memperingatinya,
Ya, ada orang menyatakan kan Isra Mi'raj udah lewat juga kapan? 27 Rajab. Ya. Memang harus diperingati cuma di 27 Rajab. Harus gitu apa enggak? Enggak juga. Kenapa? Al-Quran mencantumkan cerita Isra, cerita Mi'raj. Al-Quran untuk dibaca kapan? Setiap waktu. Kita baca Quran setiap hari apa enggak? Setiap hari enggak? Hari ini baca enggak Al-Quran dari pagi tadi? Kemarin? Ini Al-Quran dibaca untuk setiap waktu. Di antara yang ada di dalam Al-Quran cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Satu surat namanya surat Isra. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tentang Mi'rajnya disebutkan lagi dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allama. Terus panjang lebar. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Terus menunjukkan semua ini cerita-cerita tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sejarah Maulid, hakikatnya sejarah Nabi kita Muhammad. Kitab apapun yang ada dari kitab-kitab Maulid itu kitab tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab-kitab Maulid itu sendiri di antara tercantum juga cerita tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari semua ini untuk mengajak kita biar kenal sama Nabi kita Muhammad. Biar kita tahu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada manusia seperti Nabi kita Muhammad. Hanya beliau sempurna. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Semua nabi-nabi, semua rasul itu enggak ada seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyempurnakan beliau, Allah yang memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Di antara contoh kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah itu punya nama. Nama-nama itu hak progresifnya Allah. Orang lain nggak boleh pakai. Kalau kita mau pakai, harus pakai ubudiyah, penyembah, abad. Nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nggak boleh kita pakai, melainkan dengan menisbahkan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus. Gitu. Ya, Abdul Aziz salah satunya di antaranya. Nama-nama tersebut ya, ada nama-nama yang khusus untuk Allah, nggak boleh dipakai oleh kita sebagai makhluknya. Kalaupun kita pakai, mesti nisbat kepada ubudiyah, hamba. Tapi ada juga hak progresif, nggak boleh hatta kita memakai Allah Ar-Rahman. Itu nggak boleh, siapa pun nggak boleh namanya Ar-Rahman. Tapi ada beberapa nama yang khusus untuk Allah dikasihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak boleh, tapi Nabi boleh. Ada berapa banyak? Kalau kita nyebut nama orang tersebut mesti pakai abad, tapi untuk Nabi Muhammad dikasih langsung. Di antaranya Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Kita kadang-kadang ya salah-salah manggil juga. Nama orang Abdurrahim dipanggil Pak Rahim. Itu sebetulnya nggak boleh, sebetulnya melanggar. Nama itu nama Allah yang nggak boleh kita sebutkan atau tidak dibagi-bagi untuk hamba, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur. Nabi Muhammad itu Rauf, Nabi Muhammad itu Rahim, khusus untuk Nabi Muhammad. Di antara sebagian ulama juga yang menyatakan tentang surat atau ayat Isra ini, innahu huwas samiul basir, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila sampai akhirnya innahu huwas samiul basir. Sebagian ulama nyata as-sami al-basir itu kan nama Allah, tapi dikasihkan dalam ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi.
Di antara nama lagi berikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad. Allah memiliki nama An-Nur. Allah nurus samawati wal ard. Dan Allah Nur itu nama Allah. Allah nurus samawati wal ard. Tapi Allah nyatakan juga untuk Nabi Muhammad. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Udah datang pada nur. Siapa Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin, Al-Quran yang datang bersama Nabi kita Muhammad. Jadi ada nama-nama tertentu haknya Allah, milik Allah untuk Nabi Muhammad, dikasih oleh Allah. Dan berapa nama tersebut enggak boleh kepada hamba yang lain, cuma atau hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya ingin sampaikan sedikit saja tentang di antara nama yang mulia itu, nama yang agung itu Nur, cahaya. Cahaya itu nama Allah. Allah nurus samawati wal ard. Allah kasihkan untuk Nabi kita Muhammad. Rasul pernah bersabda, ana dzalikan nur, aku cahaya itu. Ini ada ceritanya sebetulnya. Intinya nanti sebelum saya bawakan cerita itu, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia nyatakan, ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Ya Rasulullah, ditahukan pada aku, apakah sesuatu yang Allah ciptakan pertama kali sebelum Allah ciptakan sesuatu apapun? Allah nyatakan, Rasul bersabda menyatakan, qala Rasulullah SAW, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Allah menciptakan sebelum Allah ciptakan sesuatu apapun adalah cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah beliau itu sumber cahaya, sampai dinyatakan beliau itu nur, Nabi kita Muhammad itu cahaya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kalaupun kita namanya Pak Nur, Pak siapa itu ya cuma nisbat-nisbat aja. Tapi Nabi kita Muhammad beliau itu nur, cahaya. Ini pernah terjadi ya, seseorang yang menjadi sahabat. Sebelumnya beliau sebelum masuk Islam beliau pernah bermimpi. Sahabat ini bernama Khalid bin Sa'id bin Al-As. Khalid ini pernah suatu waktu bermimpi ya, sebelum beliau masuk Islam. Qala ra'aitu ka'anna Makkah taghusyat dhulmah hatta la yakadu bur'un yara kaffah. Aku bermimpi kota Mekah ini ditutupi oleh kegelapan. Gelap, sampai orang enggak bisa lihat telapak tangannya sendiri. Gelapnya itu sampai gelap, enggak bisa lihat telapak tangannya sendiri. Ya kayak kita, lagi lampu mati semua, udah enggak kelihatan apa-apa. Ini beliau dalam mimpi melihat kota Mekah gelap gulita. Fa idza kharaja nurun min Zamzam. Tiba-tiba keluar cahaya dari sumur Zamzam. Fa'ala fis sama, cahaya itu naik ke langit. Naik ke langit cahaya itu ya. Fa'adha'al cahaya itu terang. Thumma habata thumma nazal ila al-bait. Cahaya itu turun ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Fa'adha'a Makkah kullaha. Cahaya itu menerangi kota Makkah semuanya. Thumma tahawwala ila Yathrib. Kemudian cahaya itu pindah ke kota Yathrib. Kota Yathrib itu kota apa? Dulu namanya Yathrib, diganti oleh Nabi kita Muhammad Al-Madinah atau Taibah. Cahaya itu pindah ke kota Madinah. Hatta ra'aitun nakhila fiha. Katanya yang mimpi ini Khalid nyata, sampai aku lihat pohon-pohon korma yang ada di kota Madinah. Terang artinya gitu kelihatan semua oleh cahaya tersebut. Khalid ini udah mimpi, dia bingung apa maksud mimpi ini, apa yang terjadi sebetulnya. Dia ngomong apa? Dia ketemu sama saudaranya, kakaknya atau adiknya yang jelas, namanya Amr. Amr ini nanti mereka semuanya jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amr ini dikenal seseorang yang pintar mentakwil mimpi. Karena itu dia bangun, dia cari Amr, ketemu, langsung dia cerita, saya tadi malam mimpi begini. Langsung saja Amr bilang, hadza labudda min Bani Abdul Muttalib. Itu mesti dari keluarganya Abdul Muttalib. Li'annahu kharaja min bi'rihim. Karena cahaya itu keluar dari sumurnya mereka.
Sumur Zam-Zam itu sebetulnya sumurnya siapa? Sumurnya siapa? Masih ngerti nggak? Sumur Zam-Zam itu dulu nisbat sumur itu kepada siapa? Siapa penemu sumur Zam-Zam? Ingat nggak? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, saya cerita sedikit ini tentang sumur Zam-Zam. Yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam Nabi Allah Ismail waktu lagi kecil kehausan. Singkat aja ceritanya. Jadi kota Mekah ada sumur. Setelah Nabi Allah Ismail berada di kota Mekah dapatkan sumur, hidup kota Mekah dengan adanya air. Hidupan jadi enak di sana. Ya dulu di kota Mekah atau di Arab itu cari air itu repot banget ya. Tiba-tiba Nabi Allah Ismail masih bayi getok-getok, goyang-goyang gaya kakinya dientak-entakkan keluar air. Air itu waktu dia banyak, hampir sekarang nggak putus-putus airnya. Itu berkat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di kota Makkah ada air, ada sumur akhirnya. Keluarnya nggak putus-putus. Ada Bani Jurhum, orang dari Yaman melintas. Lihat banyak burung, oh berarti ada air di situ. Mampir ke sana. Sampai di sana minta izin sama Siti Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail, untuk ikut tinggal di kota Makkah. Suatu gofilah dari Jurhum, diizinkan mereka. Tadinya kota Makkah cuma lembah yang tidak ada apa-apa, kering. Sekarang udah ada yang duduk. Bertambah ramai lagi dengan Bani Jurhum yang ikut bergabung. Tumbuhlah di sana dan yang lain-lain pun ikut. Intinya orang Bani Jurhum banyak. Nabi Allah Ismail sendiri nanti tumbuh kawin dengan wanita dari Bani Jurhum. Dapat anak. Nabi Allah Ismail enggak meninggal, anaknya masih kecil. Kalau nggak salah nama anak itu Harith namanya. Harith masih kecil. Nabi Allah Ismail meninggal, anaknya masih kecil. Mertuanya masih ada. Akhirnya berpindah ke pemimpinan Mekah kepada mertuanya. Dari mertuanya turun ke anaknya sampai kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Jurhum. Orang asal dari Yaman. Itu berapa ratus tahun dikuasai oleh mereka. Mulai saat itu orang-orang Jurhum berbuat onar, berbuat macam-macam di kota Mekah. Ya, Nabi Allah Ismail kan sudah bangun itu, nanti ada Nabi Allah Ibrahim kota Ka'bah sudah ada jelas dibangun ya. Beratus tahun kemudian mulai mereka berbuat macam-macam, menzalimi orang macam-macam, sampai yang paling keji di antara mereka itu berbuat zina di dalam berbuat zina dalam Ka'bah. Nanti Allah SWT langsung hukum seketika. Waktu mereka berbuat zina dalam Ka'bah, dua-duanya jadi patung. Itulah yang dinamakan dalam sejarah Ishab dan Nailah. Ini patung orang sebetulnya, benar-benar orang dijadikan Ka'bah, dihukum berzina dalam Ka'bah dihukum oleh Allah. Dari patung dua-duanya. Dikeluarkan dari situ, ditaruhlah di depan pintu Ka'bah. Untuk apa? Dijadikan pelajaran. Awas jangan macam-macam berani berbuat yang enggak di dalam Ka'bah atau di seputar Ka'bah. Dihukum langsung. Intinya Bani Jurhum berbuat macam-macam terus. Kedoliman menganiaya orang terjadi. Akhirnya Allah SWT turunkan adab kepada mereka. Yang diturunkan cuma ulat-ulat belatung-belatung kecil masuk ke hidung mereka, masuk kemana-mana. Akhirnya mati berapa ribu dari orang Jurhum. Di saat kelemahan orang Jurhum, datanglah Bani Khuza'ah. Kelompok lagi dari bangsa Arab. Mereka rebut kekuasaan kota Makkah, diambil kekuasaan kota Makkah. Tapi ketika Bani Jurhum kalah, mereka sudah lama habis, tinggal beberapa orang sisa lari ke kota Yaman, lagi balik ke Yaman. Sebelum itu dia tutupin Banyu Zam-Zam, air Zam-Zam itu ditutup. Tadi batu besar-besar ditutupin sama mereka. Sehingga cerita Zam-Zam itu hilang. Mereka enggak tahu, orang-orang Khuza'ah enggak tahu di mana posisinya Zam-Zam. Berapa ratus tahun itu Zam-Zam hilang. Sampai itulah di masa Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Beliau bermimpi dibangunkan, disuruh gali ihfir Zam-Zam, ihfir madununa, ihfir macam-macam, ihfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam. Itu sebabnya air Zam-Zam akhirnya dinisbatkan kepada siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Ini cerita singkat, kalau diceritain lebih panjang lagi nggak habis-habis malam ini ya. Ini baru sejarah singkat tentang yang Zam-Zam. Intinya berkaitan sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun melalui kakeknya, hakikatnya menunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya ini sebenarnya, ya, karena Nabi Muhammad SAW. Itulah ketika keluar
cahaya itu dari Zamzam, katanya Amr pasti dari keluarganya Abdul Muthalib. Kenapa? Cahaya itu keluar dari Zamzam. Berjalan waktu, Khalid ini nggak ngerti, udah masih belum mengerti apa maksud hakikat dari mimpinya. Tiba-tiba nggak lama Rasul SAW diutus oleh Allah, beliau dakwah ngajak orang ke agama Allah. Khalid ini mimpi lagi. Dia bermimpi, dalam mimpi apa? Dia berada di tepi jurang dan jurang itu bergolak dengan api. Dia dalam keadaan takut, tiba-tiba bapaknya datang mau dijorokin, mau didorong dimasukkan ke jurang api tersebut. Ini bapaknya baik apa nggak kira-kira? Nanti memang bapaknya mati kafir dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Islam bapaknya mati kafir. Khalid mau dijorokin, lagi hampir terjatuh, datang Nabi Muhammad diambil kerah airnya, kerah baju yang dari belakang, diselamatkanlah Khalid ini tadi oleh baginda Nabi Muhammad. Dia kaget bangun dalam keadaan, ya orang lihat api itu kan kaget, takut ya bangunnya. Lagi dalam keadaan takut, dia bangun, dia diam aja. Mau ngomong sama siapa ini yang dorong bapaknya juga, cerita sama bapak nggak mungkin. Ini bapak yang ngejorokin malah. Marah bapaknya kalau dibilang gitu. Subhanallah. Waktu itu Rasulullah baru dakwah ngajak pada Islam, artinya baru diutus menjadi Rasul. Keluar ketemu sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam, sudah mendampingi Nabi SAW. Dia cerita sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar ra'aitu kada wa kada. Kata Abu Bakar langsung, Sayyidina Abu Bakar, urida bikal khair. Allah inginkan kebaikan untuk engkau ya Khalid. Apa maksudnya? Ayo, enti datang ke Nabi Muhammad. Enti temuin Nabi Muhammad. Kan yang nyelamatin enti Nabi Muhammad, temuin beliau. Di mana? Beliau ngajak orang untuk nyembah pada Allah. Ngajak orang nyembah Allah. Menyelamatkan orang dari api neraka, bawa orang kepada sorga. Dijelaskanlah tentang ini. Mengajak untuk Allah tusyriku billahi syai'an, antu wahidullah wa la tusyriku bih wa tasilur rahim ta'mur bil ma'ruf, terus macam-macam dijelaskanlah. Tertarik Khalid ini datang sama Nabi Muhammad. Setelah datang sama Nabi ditanya apa yang diajarkan Nabi, masuk Islam intinya. Langsung beliau masuk selamat gak? Siapa yang nyelamatin? Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau masuk Islam, beliau cerita, ya Rasulullah, saya dulu juga pernah mimpi gini, tentang mimpi air cahaya yang keluar dari air Zamzam. Kata Rasulullah, ana dzalikan nur, ana dzalikan nur. Cahaya itu adalah aku, kata Nabi Muhammad. Ya gambarnya pas banget, naik ke langit ya. Artinya hubungan antara bumi dan langit. Nabi Muhammad turun ke Ka'bah, terang semua kota Makkah. Pindah ke kota Madinah, hijrah Nabi Muhammad SAW. Langsung beliau, ini cahaya itu adalah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad cahaya. Waktu-waktu tertentu hakikat diri beliau itu cahaya, kan pernah diriwayatkan, ditampakkan. Suatu waktu malam-malam tiba-tiba lampu mati. Waktu itu Sayyidah Aisyah istri beliau lagi ngejahit. Lampu mati, jarumnya jatuh. Kira-kira ketemu nggak nyari jarum? Lagi ngejahit, lampu mati, jatuh jarumnya lagi. Bingung. Lagi dalam keadaan bingung, Rasulullah SAW datang ke rumah. Terang tiba-tiba. Terang cahaya luar biasa. Subhanallah. Sayyidah Aisyah langsung dapat. Dia kaget, ya Rasulullah. A'adhu'a wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajah engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, wailun lam yarani, man lam yarani yaumal qiyamah. Neraka wail, binasa orang yang tidak melihat aku di hari kiamat nanti. Artinya Rasulullah itu terang benderang, cakep, jelas banget Nabi Muhammad. Masih ada yang nggak lihat juga. Binasa orang yang nggak lihat aku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah tanya, man la, ya Rasulullah, man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang nggak melihat engkau? Engkau itu begitu terang. Rasulullah ulangi, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Binasa orang yang nggak lihat aku di hari kiamat. Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah jelaskan, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang apabila namaku disebut enggak sholawat sama aku. Sallu ala Nabi. Yang Nabi Muhammad disebut enggak sholawat, enggak lihat Rasulullah di hari kiamat, kata Nabi. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Intinya Rasulullah SAW itu adalah cahaya terang. Beliau itu cahaya bukan kadang-kadang untuk diri beliau, bisa beliau bagi-bagi cahaya. Ada sejarahnya semua, ada riwayat yang jelas semua.
Pernah ketika Amr bin Tufail, Tufail bin Amr ad-Dausi, Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang pimpinan dari suku Daus dari Yaman juga. Yang kita kenal Abu Hurairah salah seorang dari suku Daus. Dia masuk ke kota Makkah, dia pimpinan. Waktu itu Rasulullah sudah ngajak orang berdakwah. Ya, udah Nabi dan Rasul. Ketika Tufail ini datang ke kota Makkah, orang-orang Makkah bilang, ya Tufail, kamu masuk di Abu Jahal, semua nyambut dia dengan hormat, pimpinan dari Yaman, dihormati. Lalu dia mengingatkan, wahai Tufail, hati-hati engkau. Di sini ada seseorang yang bernama Fulan, dia ngajak ada ajaran yang baru yang lalu kamu dengar pasti kamu tertarik. Jadi hati-hati kalau kamu dengar ucapan-ucapannya. Gimana? Tutup kupingmu dari pendengaran apa yang akan diucapkan oleh beliau. Kamu pasti akan terpengaruh. Akhirnya Ahmad Tufail waktu itu dia, masa aku terpengaruh? Aku kan orang ngerti, orang yang berakal. Aku bisa membedakan yang benar yang enggak. Tapi beliau ragu juga. Akhirnya ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah, kupingnya ditutupin pakai kapas kan, takut kedengaran apa yang diucapkan Nabi. Waktu itu pas Rasulullah ada dekat situ. Rasulullah lagi baca Quran, lagi sholat. Dia tutupin nama kapas, dia nggak mau dengar. Masya Allah, nggak mau dengar Nabi Muhammad baca. Akhirnya Rasulullah dia diam aja, mikir-mikir tuh, ngapain aku nggak mau dengar? Coba aja, kalau memang baik kenapa aku nggak terima kan? Kalau memang nggak benar, ya aku kan bisa ngebedakan yang mana yang benar, yang nggak. Dibuka, dengar. Setelah dengar dia tertarik, ini indah sekali katanya. Bacakan Al-Quran, kan ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran nggak ngerti apa-apa ya gitu aja ya. Orang yang paham arti Al-Quran, pengertian dari apa sastranya, balaghahnya, wah mana kaget, enak banget dengarnya. Tertarik dengan bacaan Nabi dan arti dari isi Al-Quran. Setelah Rasulullah selesai sholat, langsung ya komunikasi, ditanya, tertariklah. Ya, Tufail bin Amr ini masuk Islam langsung. Orang kota Makkah kaget, wah lemas semua pemimpin-pemimpin Makkah yang kafir-kafir itu lihatnya. Ya, dia nggak peduli. Ya, ini udah benar rapi, bagus sekali. Setelah dia masuk Islam, dia mau pulang ke kota Yaman, ke negeri Yaman. Dia bilang, ya Rasulullah, aku kepengen Bani atau suku Daus, orang-orangku semuanya masuk Islam. Tapi mereka nggak mungkin menerima begitu saja, mesti ada tanda-tanda, minimal ada bukti Islam ini benar. Kasihkan padaku suatu tanda ya Rasulullah. Akhirnya gimana? Sama Rasul baik, dikasih cahaya di keningnya. Kalau tempat yang perlu cahaya, buktiin terang langsung cahaya di keningnya. Masya Allah, Tufail memiliki cahaya di keningnya. Akhirnya udah, mulai saat itu tempat yang gelap langsung ada cahaya. Beliau belum pulang ke Yaman. Akhirnya dia mikir, ya kalau cahaya itu di kening kayaknya nggak enak banget katanya Tufail. Malu juga, nggak enak, kayak satu katanya. Datang lagi yang ya Rasulullah, cahaya itu dipindah aja ya Rasulullah, jangan di kening ya, tempat lain aja. Ini nanti dia orang bilang, wah kayak apa ya, kayak ada ikan yang ada cahayanya, ya. Nggak enak dia bilang. Kata Rasulullah, baik, dipindah oleh Rasul di ujung cambuknya. Cahaya itu dipindah ke ujung cambuk. Jadi kalau dia jalan di mana aja bisa terang kayak senter. Dulu mana ada senter? Nggak ada senter dulu dia. Cuma Tufail aja punya ujung tambuknya itu bisa terang. Nah, dia pulang ke Yaman. Dia ajak orang Yaman masuk Islam gini. Dia janjiin, kamu bukan istriku. Putus hubungan antara aku dan kamu, melainkan kalau kamu ikut bersama aku. Apa yang kamu ini gini? Udah, akhirnya istrinya masuk Islam sampai masyarakat apa dari suku Daus itu tidak. Buktinya man, ini tunjukkan, terang. Kaget semua, wah masuk Islam semua. Hampir 70% ketika itu langsung masuk Islam. Masuk Islam semua, Masya Allah. Sallu ala Nabi. Ini diantara tanda. Terjadi juga kepada dua orang sahabat. Usaid bin Hudayr dan Abbad ibn al-Bashir. Dua-duanya orang kota Madinah, sahabat Ansar. Suatu malam ada urusan sama Nabi SAW. Dua orang ini. Ada urusan penting sampai agak kemalaman. Waktu itu bukan malam, terang bulan. Dulu kalau udah lampu nggak ada kan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, ya. Nggak ada tiang listrik, nggak ada ya, nggak ada lampu-lampu jalan. Udah gelap habis. Udah ngomong-ngomong sama Rasul,
mau pulang. Ya Allah, gelapnya kayak gimana nih? Mereka mau pulang tapi nggak ada cahaya sama sekali. Akhirnya Rasulullah paham, Rasulullah dikasih cahaya di ujung tongkatnya salah satu. Salah satu dikasih cahaya. Dua orang sahabat, Usaid bin Hudair sama Abbad bin Bishr, dikasih cahaya. Subhanallah. Tiba-tiba tongkat itu bisa terang. Mereka pulang bareng, jalan bareng-bareng. Subhanallah, satu tempat mereka berpisah, satu yang ke kanan, satu ke kiri. Nah, gimana ini? Ya. Baru mau berpisah, lagi satu. Tiba-tiba yang satunya udah nyala juga, udah terang juga. Sallu ala Nabi. Siapa yang ngasih cahaya ini? Nabi Muhammad. Bisa ngasih cahaya. Kita bisa nggak ngasih cahaya kayak gitu kira-kira ya? Cahaya di tongkat, cahaya di cambuk, cahaya di mana aja bisa. Di kening, di wajah orang bisa kasih. Kenapa? Karena beliau itu adalah nur. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Cahaya penting apa enggak? Coba kalau ini lampunya mati semua bingung kita ya. Ya, gelap gulita. Kalau udah lampu mati mau jalan repot, ada lubang keperosok bisa gitu ya. Mau ngitung duit aja repot ya. Bisa nggak ngitung duit kalau lampu mati? Yang banyak duit ngitung duit aja diam dia ya. Ya bisa ngapa-ngapain, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Begitu pentingnya cahaya, sampai cahaya juga miliki nilai yang hebat. Ada cahaya sekarang dipakai untuk apa? Untuk ngobatin orang, untuk macam-macam ya. Cahaya laser itu bisa tembus ketebalan besi yang begitu, bisa tembus dari hebatnya cahaya itu. Ya. Tapi sumber cahaya siapa? Nabi Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah. Karena itu kalau kita kepengen dapat bagian dari cahaya itu, kita hubungan Nabi Muhammad. Gimana cara ngehubunginnya? Baca Sallu ala Nabi. Kalau orang yang baca sholawat sama Nabi sering-sering, dia pasti dapat cahaya. Kenapa? Kan arti sholawat, kalau kita sholawat satu kali sama Allah dibalas 10. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat padaku satu kali, Allah sholawat padanya 10 kali. Allah yang sholawat sama kita 10 kali. Kita cuma satu. Sehari berapa kali kita sholawat? Setiap hari sholawat apa enggak? Memang benar. Jangan ngomong aja. Buktiin ya. Setiap hari sholawat. Yang sholawat satu kali dapat dari Allah 10. Yang 10 dapat 100. Yang 100 dapat 1000. Wow, beruntung banget. Allah langsung yang sholawat. Ulama menjelaskan apa arti sholawat dari Allah, dari malaikat. Macam-macam. Ada yang bilang di antaranya diturunkan rahmat untuk orang yang bersalawat itu. Ada yang menyatakan diturunkan berkah, diampuni dosa, macam-macam, dimudahkan urusan. Tapi di dalam Al-Quran Allah jelaskan salawat Allah dan salawat malaikat itu apa? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dia Allah dan malaikatnya salawat kepada kalian, ucap salawat Allah. Ketika Allah salawat sama kita, malaikat salawat sama kita, agar Allah keluarkan kita dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang. Melalui salawat kita dapat cahaya tersebut. Melalui salawat kita mendapatkan bagian nur Nabi kita Muhammad. Cahaya itu untuk diri kita, hati kita, jiwaku kita, darah daging kita, kehidupan kita bahkan. Perlu nggak sama cahaya? Perlu nggak sama cahaya? Gimana caranya? Salawat sama Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Karena itu banyak-banyak salawat sama Nabi. Bahagia, beruntung pasti dunia dan akhirat. Masyarul hadirin, inilah kita kumpul di tempat ini asalnya untuk mengenal keagungan Nabi kita Muhammad. Kenal sama Nabi kita Muhammad. Juga banyak-banyak salawat sama Nabi kita Muhammad. Ingat, kalau ada yang orang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa langsung saja salawat kepada Nabi kita Muhammad. Semoga Allah berikan hidayah taufik kepada kita sekalian hingga kita beruntung, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Majlis ini insyaallah semakin berkembang. Insyaallah kita jadikan orang yang bahagia. Semoga suasana seperti ini Allah jadikan lebih semerbak lagi, lebih enak lagi insyaallah. Allah jauhkan dari gangguan dan macam-macam. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.